Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTuber sekalian yang udah pada frustasi dengan nyari-nyari subscriber ke sana kemari ke sini ternyata udah tahun-tahun bikin channel masih aja mau jeret channelnya. Oke, kali ini saya akan perlihatkan salah satu trik bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber yang cukup banyak. Namun pada kali ini saya akan memperlihatkan subscriber dengan cara membeli ya karena diakui ataupun tidak, pada saat ini YouTube merupakan salah satu tempat orang usaha yang mana segala sesuatunya membutuhkan modal baik kuota ataupun yang lainnya. Namun jarang orang yang sadar ketika mereka YouTube justru malah buang kuota sia-sia, buang-buang sia-sia. Coba kalau dibeliin permen, dibeliin rokok, beliin kopi kan lumayan. Tapi ya jangan patah semangat selama kita mau mencari solusi, kita mau mencari jalan keluar, ya pasti ada jalannya. Kita lihat ada beberapa konten kreator yang punya saluran-saluran YouTube di atas 1000 subscriber ke atas, ada yang nyampe jutaan, 100 jutaan ada gitu. Kita lihat background mereka itu kebanyakan orang-orang kaya, nggak kayak monyet atau kayak apalah, yang jelas kaya finansialnya gitu. Sehingga yang hal-hal yang seperti ini mereka sembunyikan, ya trik-trik seperti ini mereka sembunyikan. Maka kali ini saya akan coba ulas ya berapa harga subscriber jika itu kita membelinya di salah satu web yang menyediakan jasa ini ya. Coba saya akan perlihatkan di sini. Oke. Nah, ini webnya ini. Halangan. Nah, ini nih yang di atasnya. smmagent.com. Nanti saya akan bagikan linknya di deskripsi ya. Oke, kita cek aja. Nih di sini kan ada menu nih di pinggirnya, dashboard, pesanan, deposit. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara depositnya ya. Kalau untuk daftar ya sama aja lah, nggak perlu dikasih tutorialnya. Saya yakin kalian udah pada pinter-pinter. Ya daftar Facebook juga udah pada pinter, daftar yang lain juga udah pada pinter. Yang penting kita kali ini kita akan mereview dulu untuk harga-harga tiap satu subscriber itu harganya berapa. Ternyata cukup lumayan fantastis ya. Ini minimal pesan 100, misalkan maksimal pesan 2000. Nah, harganya itu, nah kita di sini bisa lihat untuk total harganya adalah sini. Kita misalkan jumlah subscriber ya, saya itu tadi malahnya jumlah subscriber. Untuk 1000 subscriber itu harganya berapa? 2.137.512 perak, bray. Lumayan kan kalau untuk mulai jajan. Tapi kalau kita memang tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, maka ya nggak apa-apa lah. Dan banyak orang yang sudah melakukan hal ini dan ternyata berhasil. Yang paling utama adalah mempertahankan kualitas dan identitas konten Anda dalam hal bikin saluran YouTube, channel YouTube. Meskipun Anda beli subscriber 1M tapi konten Anda ya asal-asalan, ya saya yakin, karena ibaratnya toko lah. Anda sewa lapak di sebuah mall yang sangat terkenal, sedangkan yang Anda perdagangkan adalah barang-barang yang tidak begitu dibutuhkan. Begitupun dengan saluran YouTube. Coba untuk kita riset dulu apa yang sedang banyak orang butuhkan gitu, sehingga orang pada mencari di beberapa saluran YouTube, sehingga nanti channel kita akan direkomendasikan juga oleh YouTube itu ya, jadi balelo ya. Oke teman-teman sekalian, itu kalau 1000 subscriber ya. Gimana kalau 10.000 tinggal tambah nolnya? 21.375.120 perak guys. Lumayan kalau buat beli motor. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau misalkan 100.000 subscriber, das 213 juta guys, 751.200 perak. Coba kalau misalkan 1 juta subscriber, 2M. Ya, kita kembali lagi pada kita bikin saluran YouTube itu untuk buang duit, buang kuota,
ataukah kita mencari sebuah peluang-peluang baru untuk memperkokoh pundi-pundi rupiah kita ya gitu. Khususnya ya sama lah seperti saya yang suka nyari-nyari receh ya, karena memang diakui ataupun tidak YouTube itu ngebayarnya dengan receh, karena per view itu paling kecil 0,001 dolar gitu ya. Ya Anda tinggal konversikan aja, kalaupun misalkan harga dolar saat ini 14.400, berarti 0,01 itu berapa. Ini itu dihitung tiap kali view ya, satu kali view itu ya. Nah, kalaupun misalkan channel kita banyak pengunjung, banyak penonton gitu, per tayang kali iklannya berapa di dalam video kita, maka akan semakin besar juga pendapatan kita. Ya, ini salah satu alternatif. Itu pun kalau memang Anda sudah benar-benar yakin pertama dengan channel Anda. Gitu. Channel Anda misalkan punya daya jual gitu. Karena channel yang asal-asalan percuma kita bikin modal yang besar, sementara kita kontennya tidak punya identitas. Karena mau diakui ataupun tidak, setiap channel itu punya identitas. Ya seperti hanya kita punya KTP lah. Punya KTP. Jadi dengan adanya KTP tersebut, kita duduknya di mana, orang mana gitu, pekerjaannya apa, begitupun dengan konten kita, itu channel kita, identitasnya, kontennya, fokusnya, naiknya ngebahas apa gitu. Ya, kemudian juga cara penyampaiannya seperti apa, itu menunjukkan identitas itu, sehingga para penonton, para viewer itu dibikin nyaman gitu ketika nonton video kita. Kita jangan asal-asalan, karena ibaratnya kita punya ruko, kayak tadi saya contohkan, kita punya lapak usaha, sementara yang kita jual adalah sendal bekas, gimana mau laku coba. Sedangkan kita sewa lapak aja udah sekian juta gitu, sekian miliar gitu, coba gimana gitu. Jadi ketika yang paling pertama adalah Anda tentukan dulu, ini kira-kira saya buat konten ini nih, konten tentang game misalnya, tapi yakin deh nih, karena banyak juga gamenya sama gitu, kemudian juga cara bermainnya sama, levelnya sama, tapi sepi pengunjung. Itu kenapa? Karena mungkin ada bumbu-bumbu tertentu yang disampaikan oleh pemain game itu sendiri atau para konten kreator itu sendiri. Ada yang sukanya jalan-jalan, ada yang sukanya nyari-nyari hal-hal yang baru atau jalan-jalan ke kampung-kampung gitu. Ketika penyampaiannya enak gitu, atau menghibur atau memberikan inspirasi, karena orang itu banyak sekali kebutuhannya. Ada yang memang membutuhkan inspirasi, ada yang membutuhkan hiburan, ada yang membutuhkan ide-ide baru lah gitu. Ya sama inspirasi sih. Itu ya. Jadi tinggal tentuin aja. Ya, Mang, itu kok ada juga yang iseng-iseng tapi bisa viral. Itu kan 1001 gitu. 1001 iseng bisa viral gitu. Sebetulnya ya bukan tanpa konsep, mereka juga sebelumnya pasti punya konsep, hanya saja terkesan iseng, tapi sebetulnya mereka di belakang layar punya konsep gitu. Kemudian kita juga ketika bikin channel, bikin sebuah saluran YouTube, ketika kita tanpa konsep, bayangkan seperti apa acak-acakan gitu. Ibaratnya Anda melihat seseorang berhasil dalam memanage sebuah usaha, contoh misalkan dalam hal pertanian yang sepertinya sepele, nanam tomat lah misalkan, kecil-kecilan gitu. Kemudian satu ketika si petani tomat tersebut berhasil menanam tomat. Pertama dari prediksi harga kena, kemudian juga dari sisi pengolahan lahan itu operasional cukup ringan sehingga kena. Nah, kemudian kita lihat manisnya aja, enak juga ya kalau tanam tomat. Lalu kita ikut-ikutan tanpa konsep. Wah, karena lihat seperti ini ya kita coba aja aplikasikan. Kemudian juga kita langsung besar, karena orang tersebut misalkan nanamnya 1 hektar, padahal kita nggak tahu mereka nanamnya mungkin dari polybag awalnya gitu. Makin ketemu barulah dia coba untuk tanam tomat yang luas. Begitupun dengan usaha kita di sini, kita YouTube ya. Tentang YouTube ada yang jual beli jasa subscriber, oke, kita ikuti. Tapi ketika memang pertama si penyediaannya itu memang real gitu, jelas gitu, terbukti. Tapi ini sih menurut beberapa orang terbukti katanya, saya belum coba yang kayak gini ya yang alami aja lah, sesuai dengan isi pesak gitu ya. Banyak juga gitu yang beli. Nah, kembali lagi kita harus pikirkan dulu berulang-ulang mengenai kualitas dan
identitas channel kita, kualitasnya bagus gak, identitasnya kelihatan nggak gitu ya. Karena kalau tanpa identitas channel kita sangat susah untuk dikenal orang gitu, karena orang itu bisa dikenal karena punya identitas. Kalau nggak punya identitas susah untuk dikenal ya. Mungkin Anda paham lah ucapan saya gitu ya. Jadi sekali lagi, channel YouTube adalah salah satu ajang untuk kita menambahkan usaha pendapatan gitu. Karena tidak sedikit orang yang justru buang-buang kuota dan yang lainnya, tergantung. Karena di zaman ini kita tinggal pintar-pintar aja, pintar-pintar milih memposisikan. Ketika orang-orang itu membidik dunia internet itu diseriuskan itu ya, diseriuskan. Nah, kemudian mereka, ya saya yakin dalam hal YouTube channel ini, orang yang punya channel besar itu punya karyawan, ada yang puluhan bahkan mungkin ratusan gitu, sehingga terbangunlah sebuah channel yang serius gitu. Karena mereka memandang bahwa YouTube ini memang tidak main-main ya, memberikan imbalan kepada konten kreator gitu ya. Sehingga kalau kita kan pengennya dapatnya pendapatannya sekian lah, pengennya besar gitu, sementara yang kita korbankan, yang kita pelajari nggak sesuai. Kita hanya melihat manisnya aja gitu, kita hanya menginginkan pendapatan yang fantastis tanpa mempersiapkan channel kita untuk diseriuskan gitu ya. Karena di zaman sekarang ini kita tinggal pilih posisi, apakah kita ingin jadi subjek ya, atau jadi objek. Ketika kita jadi objek, siap-siap untuk dimanfaatkan banyak orang dalam artian negatif ya, bukan negatif sih, tapi kurang enak itu ya. Contoh saja ketika ada dunia YouTube, orang mampu menjual berbagai aktivitasnya. Ada yang dengan iseng dia jualnya dengan cara apa ya, dia upload ke media sosial, ke YouTube salah satunya ya. Yang kadang kita bahas YouTube, di upload ke YouTube banyak view, dia dapat uang secara tidak langsung, dia menjual aktivitasnya gitu ya. Nah kemudian dia punya pemikiran, dia tulis, dia konsep, dia bacakan dengan narasi yang tepat ya. Kemudian dia upload di channel YouTube-nya, banyak orang yang view, banyak orang yang lihat gitu ya. Itu juga punya daya jual, punya nilai jual. Lalu kita kembalikan, bagaimana dengan kita apa yang mau kita jual di channel YouTube kita gitu. Pertama, apakah keisengan kita, ataupun juga yang kedua adalah hasil seni mungkin, atau resep-resep masakan atau apa. Yang jelas kita harus konsisten itu menunjukkan identitas channel kita. Kita kalau mau bikin konten masakan ya masak aja ya, ada sepatu bot, ada sendal, kita goreng yang unik-unik misalkan, tapi jangan dimakan, nggak apa-apa, itu unik. Banyak lah konten kreator yang memang iseng-iseng yang justru menghibur gitu. Intinya mereka bukan jual resep, tapi mereka tujuannya menghibur. Contoh ada beberapa channel misalkan Bubut Santoso gitu kan, dia sebetulnya bukan jual resep, dia cuma menghibur orang aja, tapi laku keras, viewernya banyak gitu. Ya kembali kepada yang tadi ya, tidak dipungkiri mungkin dia punya tim, dan memang dia punya tim, itu tim kameramen dan yang lainnya gitu. Nah untuk menuju ke langkah sana, kita mulai dulu dari kita pahami dulu, seandainya kita mengeluarkan modal sekian, kita berikan sebuah timbangan, seimbang nggak gitu, berimbang nggak dengan apa yang kita keluarkan. Contoh YouTube menggaji kita per view-nya berapa, per tayang iklannya berapa, sementara kita gaji orang itu berapa, itunya harus benar-benar dihitung ketika memang kita ingin berusaha membangun sebuah channel yang serius dan ingin melibatkan banyak orang. Tapi kalaupun misalkan kita hanya sebatas iseng ngoprek mempelajari sendiri, itu ya nggak perlu ke arah sana juga sih. Kita cukup ngoprek karena tidak sedikit ilmu yang banyak orang sembunyikan di dunia internet ini. Ya jangan banyak-banyak lah, di Google Chrome Anda buka aja, tersisa di sana banyak peralatan yang disediakan oleh pihak Google, dan itu tidak ketika kita menggunakannya dengan bijak gitu, kita tidak akan kena pelanggaran, karena itu alat tempur yang disediakan oleh pengembang Google itu kan.
gitu. Kemudian ada orang-orang yang bagi skrip gitu, mana di mana gitu. Karena pihak itu juga mempertimbangkan itu merugikan ataupun tidak. Ini jadi ngelantur ya. Jadi itu tadi harga subscriber gitu kan, untuk 10 subscriber itu 21.000, kita beli 10 aja dah yang paling murah. 100 213.000, 1000 2 juta lebih gitu. Kalau Anda memang sudah yakin gitu, sudah yakin dengan konten Anda. Tapi kalau belum yakin, kita banyak lah cara-cara yang free gitu tanpa biaya seperti ini. Nanti saya akan share ya cara mendapatkan subscriber secara free, secara alami. Yang jelas kita berusaha untuk tidak melanggar aturan-aturan pihak itu. Dan perlu kita ketahui, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai aturan-aturan YouTube yang jarang orang ketahui dan jarang orang sadari, yang mereka anggap itu sangat biasa tapi justru berbahaya. Dan justru ada pula yang terbalik, mereka anggap itu berbahaya, ternyata tidak itu ya. Walaupun sudah banyak orang yang menyampaikan, tapi saya rasa ada beberapa hal pengalaman pribadi itu yang ingin saya share, yang memang belum orang sampaikan gitu. Karena ini dengan banyak aturan YouTube sama kepada siapapun, pasti sama aturannya, nggak dibeda-beda. Karena ini kan sistemnya online, sistemnya operator robot itu. Robot meskipun operatornya manusia gitu di belakangnya. Oke, sekian dulu, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan untuk pertanyaan silakan Anda berkontribusi ya di kolom komentar, memberikan saran ataupun kritikan ya untuk membangun channel ini, dan apa yang untuk kedepannya saya berikan sumbangkan kepada Anda berupa ide dan yang lainnya ataupun yang ingin dipertanyakan. Nanti saya akan coba cari-cari lagi informasinya. Kalaupun Anda pertanyaan misalkan, Mang ini tentang ini gimana gitu ya, saya cari dulu lah, kalaupun saya belum pernah mengalaminya. Tapi kalau sudah alami nanti saya jelaskan gitu ya. Ya silakan di subscribe dulu, ya like dulu ya, diminum dulu kopinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.